Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjalankan program makan bergizi gratis dengan jangkauan yang merambah wilayah terpencil, termasuk daerah pesisir Aluh-Aluh di Kalimantan Selatan. Di tempat ini, relawan menempuh rute laut serta sungai agar makanan tiba tepat waktu bagi para siswa. Di Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pelaksanaan makan bergizi gratis bergerak menyentuh ruang yang jarang tersorot. Wilayah ini dipenuhi perkampungan pesisir dan sekolah-sekolah kecil yang berdiri di tepian air. Agar program tetap berjalan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengatur pendistribusian secara harian, memadukan perjalanan laut serta akses darat sehingga seluruh siswa tetap memperoleh jatah sesuai kebutuhan harian. Kasful Anwar memimpin SPPG Aluh-Aluh Besar dengan tanggung jawab menyediakan 2.138 porsi bagi lebih dari 30 sekolah. Ia memetakan wilayah penerima menjadi dua bagian besar, 1.187 porsi untuk kawasan darat dan 951 porsi untuk sekolah-sekolah di pulau terpisah. Kondisi geografis inilah yang membuat jalur distribusi dirancang memakai 2 kelotok dan 1 mobil sebagai armada utama. Untuk sekolah-sekolah di pulau, prosesnya dimulai lebih pagi. Ratusan porsi MBG dirampungkan sekitar pukul 7. Setelah itu makanan segera diangkut menuju dermaga. 4 relawan yang sudah menunggu akan mengatur bongkar muat sebelum 2 kelotok bergerak menyeberangi laut dan menyusuri sungai. Seluruh rangkaian memakan waktu setengah jam sampai makanan bisa naik ke kapal. Anak-anak di desa Aluh-Aluh kecil dan pondok biasanya sudah berjajar di sekitar dermaga. Mereka menyambut relawan dengan riang, lalu ikut memindahkan kotak-kotak makanan menuju sekolah mereka. Jarak antar lokasi tidak jauh, rata-rata sekitar 30 meter. Kebiasaan ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi turut memperkuat kedekatan antara relawan dan para murid. Perjalanan kelotok menembus 2 lanskap sekaligus, yakni laut yang tenang di pagi hari dan belokan-belokan sungai yang membawa rombongan menuju pemukiman pesisir. Waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Setibanya di titik tujuan, paket MBG langsung diantar ke sekolah-sekolah sasaran sehingga pada pukul 8:30 seluruh porsi sudah tersampaikan. Sebagian besar penerima MBG di 2 desa itu merupakan anak-anak dari keluarga petani serta nelayan. Kondisi ekonomi masyarakat menjadi alasan kuat bagi SPPG untuk memastikan makanan tiba secara konsisten. Program ini dianggap membawa dampak besar karena memberi dukungan gizi yang lebih stabil bagi siswa, terutama yang tinggal di wilayah pulau yang aksesnya tidak selalu mudah. Program MBG di Aluh-Aluh Besar baru berjalan sekitar 3 pekan. Setelah beroperasi sejak 29 Oktober, tahap pertama diarahkan dulu ke sekolah-sekolah di area darat. Baru 2 minggu terakhir penyaluran diperluas ke jalur laut untuk menjangkau sekolah di pulau-pulau kecil. Tahapan ini dipilih agar seluruh proses pendistribusian dapat berlangsung tertata, adaptif, dan sesuai kemampuan relawan di lapangan. Dari Bapak selaku kepala sekolah di sini, bagaimana harapan ke depannya untuk program MBG ini, Pak? Harapan kami khususnya SDN Aluh-Aluh Kecil 1 berharap program ini artinya bisa lebih baik lagi ke depan dan bisa artinya sebagai motivasi bagi anak-anak untuk giat belajar karena asumsi makanannya artinya terpenuhi untuk anak-anak dan untuk 4 sehat 5 sempurnanya gitu, Bu. Ya, alhamdulillah ya, Pak. Kita sekarang menghadapi yang kesulitan di desa-desa yang terpencil, di pulau-pulau yang jauh. Mereka adalah anak-anak Indonesia, mereka akan kita urus, mereka akan kita beri makanan karena mereka anak Indonesia. Tidak boleh ada anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tidak makan yang baik. Tiga 30 menit sudah kita bersama di Jendela Istana. Semoga laporan tadi memberikan gambaran nyata tentang langkah pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Saya Rika Indriaswari pamit, sampai jumpa di Jendela Istana selanjutnya.